Para penggemar majalah misteri itu pasti sudah tidak asing dengan nama Mbah Roso, yaitu pengasuh Padepokan Bumi Wali Songo di daerah Pati, Jawa Tengah. Beliau itu selalu terpampang sangat jelas di majalah tersebut dan mengeluarkan produk-produk ataupun ijazah-ijazah ilmu supranatural. Ternyata Mbah Roso ini bukanlah sembarang paranormal, pemirsa. Dedikasinya untuk masyarakat itu sangat besar. Nah, kita akan kupas tuntas mengenai kehidupan Mbah Roso ini sampai dengan beliau itu menjadi paranormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Dr. Andes Imam Suroso atau dikenal dengan julukan Mbah Roso itu adalah seorang paranormal, namun bukan sembarang paranormal seperti pada umumnya. Mbah Roso itu lahir di Pati pada tanggal 10 Januari tahun 1964. Beliau telah wafat itu pada tanggal 27 Maret tahun 2020 dikarenakan terkena serangan COVID-19. Mbah Roso cukup terkenal di kalangan masyarakat Nusantara. Hal itu karena wajahnya memang terpampang jelas ya, sangat jelas di majalah misteri. Siapapun tahu tentang Mbah Roso ini dari majalah misteri. Termasuk saya sendiri juga tahunya dari majalah misteri tersebut. Beliau selalu mengiklankan produk-produk spiritualnya ya, mulai dari aneka ramuan-ramuan herbal, pusaka, sampai dengan ilmu-ilmu supranatural. Mbah Roso itu merupakan paranormal yang berpendidikan tinggi dan juga merupakan inspektur polisi, budayawan, kemudian pengusaha, dan juga seorang politisi. Mbah Roso itu mempunyai riwayat perjalanan hidup yang sangat unik, pemirsa. Setelah lulus dari sekolah SMA nasional di Pati, Jawa Tengah, beliau itu diterima menjadi anggota Bintara Polri. Beberapa bulan sebelumnya itu telah digembleng ya, memang telah digembleng di Pusdikpol Watukosek, Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau itu mengawali karir itu sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia setelah menamatkan sekolah calon bintara pada tahun 1987 dan melanjutkan ke sekolah calon perwira itu pada tahun 2004. Ketika bertugas, suatu saat beliau memeriksa seseorang paranormal. Nah, dari hasil pemeriksaan itulah akhirnya malah Bapak Imam Suroso ini tertarik dengan dunia supranatural. Kemudian beliau itu langsung memperdalam dunia supranatural tersebut. Walaupun ya sebetulnya pada masa remaja, masa kecilnya ini, Bapak Imam itu memang sudah dibekali beberapa ilmu supranatural oleh eyang putrinya. Jadi tinggal melanjutkan, memperdalam lagi. Sementara kehidupannya sebagai anggota Polri itu serba pas-pasan, pemirsa. Beliau bekerja sambilan sebagai security rumah makan Kembang Joyo Pati. Mungkin saat ini masih ada atau tidak rumah makan ini, saya nggak tahu. Kemudian selain itu juga merangkap sebagai seorang paranormal. Jadi beliau, Bapak Imam itu merangkap 3 pekerjaan sekaligus. Polisi, security, kemudian paranormal. Sewaktu memulai praktek paranormal di Jakarta dan menerima pasien, itu rezekinya datang cukup banyak, sehingga kemudian digunakan untuk kuliah, membeli motor bekas, dan kemudian membeli mobil angkutan pedesaan. Dengan mobil angkutan pedesaan tersebut, setiap pagi-pagi sekali beliau itu mengangkut para penumpang yang merupakan para pedagang ya, atau bisa disebut dengan bakul, itu ke pasar di Kota Pati. Kemudian setelah itu beliau bersiap diri dengan seragam kepolisian untuk bertugas di Polres Pati. Lambat laun, nama paranormal Mbah Roso itu kian terkenal di seluruh Nusantara, bahkan di mancanegara. Rezeki Mbah Roso pun itu kian banyak karena beliau menekuni dunia paranormal tersebut. Rezeki yang sangat banyak yang diterima oleh Mbah Roso itu beliau gunakan untuk mengikuti secapa Polri di Sukabumi. Lulus pendidikan itu dengan pangkat Ibdapol, lalu naik menjadi Ibtupol ya. Sampai kemudian beliau mengajukan pensiun dini dari Polri karena ingin fokus pada profesi keparanormalan atau spiritualis.
Tidak cukup berbekal itu saja pemirsa, Mbah Roso itu kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bojonegoro dan Magister Manajemen di Jakarta. Beliau, Mbah Roso, itu dikenal sebagai sosok yang ringan tangan dan kerap membantu masyarakat yang tidak mampu, sehingga dianggap sebagai tokoh masyarakat yang berjiwa sosial. Kepiawaian Mbah Roso berinteraksi dengan semua kalangan ya, mulai dari rakyat kecil hingga tokoh-tokoh masyarakat, menjadikan dirinya itu didaulat menjadi salah satu ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah pada tahun 2005 dan kemudian ketua Komite Olahraga Nasional Pati pada tahun 2006. Di tengah kesibukannya sebagai abdi negara, Mbah Roso dibantu istrinya itu aktif juga menekuni usaha di bidang makanan dan kesehatan, yaitu mendirikan rumah makan Saptorenggo dan rumah sakit Mitra Bangsa di Pati, Jawa Tengah. Nah, kedekatan dan kecintaannya dengan masyarakat tersebut memberikan motivasi tersendiri untuk memberikan pengabdian lebih lanjut bagi masyarakat. Pengabdian Mbah Roso tersebut ditunjukkan dengan menjadi anggota DPR RI periode 2009 sampai dengan 2014 mewakili Dapil Jawa Tengah 3. Sebagai seorang paranormal yang cukup dikenal, Mbah Roso sering menangani pasien dengan berbagai problem ataupun berbagai masalah. Bahkan pasiennya bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi ada yang dari mancanegara. Ada suatu cerita dari salah seorang pengusaha rokok asal Kudus yang hampir jatuh pailit karena banyak stok barang di dalam gudangnya tersebut itu hilang, raib, tanpa diketahui siapa yang mengambil barang-barang itu. Orang itu lalu minta tolong kepada Mbah Roso. Nah, kemudian Mbah Roso mengadakan prosesi pemagaran gaib. Mbah Roso menanam 4 buah botol di lokasi tersebut. Namun sebelumnya ya, botol itu diisi dengan benda-benda spiritual dan dibacakan doa ataupun mantra-mantra khusus. Nah, setelah diadakan pemagaran tersebut, hasilnya cukup mengejutkan. Oknum pencuri stok barang di dalam gudang itu semuanya tertangkap. Ketika mereka bermaksud keluar gudang itu dengan membawa hasil curian, itu mereka semua tidak tahu jalan keluar. Sampai pagi ya, mereka itu hanya berputar-putar di dalam gudang itu hingga akhirnya mereka itu tertangkap. Itulah sekelumit kisah mengenai Mbah Roso, seorang paranormal intelek yang tentu saja beliau ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Dari cerita itu kita bisa menilai bahwa seorang paranormal itu tidak semuanya jelek, sesat, musyrik, dan lain sebagainya. Bahkan ilmu keparanormalan itu sangat bermanfaat bagi sesama umat manusia. Orang luar negeri pun itu sampai minta tolong ke Indonesia karena memang meyakini keilmuan paranormal yang ada di Indonesia ini pemirsa. Namun tentu dari sekian banyak paranormal ada oknum-oknum tertentu yang hanya memang mencari keuntungan ataupun memanfaatkan atau menggunakan identitas paranormal, tetapi yang digunakan adalah ilmu sulap ataupun ilmu tipu-tipu dan akhirnya banyak korban dan citra paranormal menjadi jelek di mata masyarakat. Karena kita tahu bahwa ilmu sulap itu ada yang memang digunakan oleh paranormal untuk menipu para pasiennya. Dengan alat-alat canggih, alat-alat khusus, maka seakan-akan orang tersebut itu memiliki kesaktian. Contohnya adalah penggandaan uang. Padahal penggandaan uang ini menggunakan metode-metode dan teknik-teknik maupun alat-alat khusus yang dimana orang awam itu memang tidak mengetahuinya. Nah, mungkin cukup itu dulu. Semoga konten ini bermanfaat bagi siapapun Anda yang menyaksikannya. Saya Patih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.